Bihi washobihi. Nggak kedengeran ya? Halo? Silakan Ibu, silakan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wala mati lagi. Alhamdulillahillazi bi nimatihi tatamus sholihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini. Kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanul Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah. Sehari semalam saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengangkat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol masykur Pak Ustadz. Jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita peringkas di dalam kitab 1000 Amalan Sunnah di dalam sehari semalam, yang insyaallah hari ini kita masuk pada bab tentang sholat sunnah sehari-hari. Siapa yang memiliki kitab ini silahkan dibuka di halaman 46. Dan hari ini kita masuk pembahasan pertama dari bab sholat sunnah sehari-hari, yakni sholat sunnah rawatib. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di dalam kitab yang ringkas ini, tentang rincian sholat-sholat sunnah rawatib hanya dijelaskan di satu halaman ringkas. Tapi mari kita akan uraikan secara detail tentang sholat sunnah rawatib. Dan kita akan membahas dulu tentang faidah sholat sunnah yang kita lakukan sehari-hari. Poin satu di sini, sholat sunnah rawatib. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thinta asyarata ra'atan. Siapapun seorang hamba, seorang muslim yang senantiasa salat kepada Allah Ta'ala setiap harinya 12 rakaat tatawwu'an ghaira faridatin, yakni yang dimaksud adalah salat 12 rakaat salat tatawwu', salat sunnah selain daripada salat fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah akan buatkan baginya bangunan di surga atau rumah di surga.
au bunya lahu baitun fil jannah, atau dibuatkan baginya satu rumah di surga. Inilah suatu amalan yang sangat mulia, yang siapa seorang hamba mengamalkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari salat sunnah ini. Nah, sekali lagi, ini betapa ringkas, hanya ini yang disampaikan. Apakah 12 rakaat itu di sini dirinci secara singkat, 4 rakaat sebelum salat duhur dan 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka siapa yang melaksanakan salat ini, yang tidak pernah ditinggalkan, didawamkan setiap harinya, insya Allah dibuatkan nanti oleh Allah bangunan di surga, atau akan dibuatkan rumah di surga. Mari kita uraikan secara rinci berkaitan dengan salat-salat sunnah rawatib ini. Secara umum, orang yang melaksanakan salat sunnah, ibadah sunnah, yang dijaga seluruh amalan-amalan sunnah, baik itu salat rawatib, nanti ada salat duha, nanti ada salat malam, tahajud, nanti ada salat witir, tahiyatul masjid, dan salat-salat sunnah yang lain, yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk menjaganya. Insya Allah, siapa yang mampu menjaganya dengan baik, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Karena salat itu hakikatnya bukan hanya salat yang wajib. Maka orang-orang yang beriman yang akan beruntung disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Saya tunjukkan 2 buah surat Al-Quran dan beberapa ayat di antaranya. Pertama, surat Al-Mu'minun, surat 23. Dari ayat pertama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Satu, khusyuk dalam salat. Lalu kalau kita melangkah ke ayat 9, di situ disebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan adalah mereka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memelihara semua salatnya. Ala salawatihim, atas seluruh salatnya. Salawat jamak dari salat. Berarti apa? Salat fardu dan salat sunnah dijaga. Jangan hanya menjaga salat fardu saja, tapi jaga pula salat-salat sunnah. Salawatihim, atas semua salat mereka. Kemudian kita lihat surat Al-Ma'arij, surat 70, dari ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Manusia itu apabila ditimpa kesusahan dia senantiasa berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Giliran apabila diberikan oleh Allah kebaikan, diberikan kenikmatan berupa harta dan yang lain, tiba-tiba manu'a, dia menjadi kikir. Tetapi tidak setiap manusia demikian. Di ayat 22-nya Allah kecualikan. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Sholat yang mana? Lihat di ayat 23. Alladzina hum ala sholatihim daimun.
yaitu mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Tetap setia melaksanakan sholatnya. Artinya apa? Setiap sholatnya dijaga dengan baik. Setiap sholatnya dijaga dengan baik. Dipelihara betul-betul. Allah firmankan pula di ayat berikutnya, ayat 34. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Berarti semua sholat dijaga. Kalau itu dilakukan dengan baik, ulaika fi jannatim mukramun. Di ayat 35-nya. Mereka itu akan dimuliakan di dalam surga. Mereka itu akan dimuliakan di dalam surga. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, insya Allah mereka orang-orang yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat wajib, tetapi seluruh rangkaian sholat sunnah yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga baik-baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah di hadis nomor 38. Jika Bapak Ibu memiliki hadis ini, nanti bisa dilihat. Dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan perang. Jadi siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka sesungguhnya dia telah perang dengan Allah. Dia telah mengumumkan perang dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan oleh hambanya adalah jika hamba itu mengerjakan ibadah fardu. Cukupkah hanya mengerjakan ibadah fardu? Hadisnya masih dilanjutkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menambah ibadah-ibadah sunnah, ibadah nawafil. Maka jika hamba itu selalu mengerjakan ibadah sunnahnya, hatta uhibbah, nanti aku akan mencintainya. Aku akan mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengan itu tangannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjuang, untuk berperang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah, yang dengan itu dia bergerak, dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Dan apabila hambaku itu meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'izannah. Dan apabila hambaku itu minta perlindungan kepadaku, maka akan aku lindungi dia.
Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah hasanah ini yang semoga dirahmati Allah. Jangan abaikan ibadah sunnah. Wabil khusus, kita sedang membahas nanti tentang sholat sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya amal ibadah yang pertama-tama dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah sholat. Nanti akan dilihat oleh Allah tentang sholatnya. Bagus atau tidak. Dan ingat, untuk menyempurnakan kekurangan sholat-sholat kita yang wajib, maka tutupilah dengan sholat-sholat sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Tamim Ad-Dari. Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu ma yuhasibu bihil abdu salatuhu. Yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah dari amal hambaku adalah salatnya. Jadi hambanya Allah, yakni kita manusia, yang pertama-tama dihisab dari amal hablum minallah adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Apabila salatnya itu sempurna, maka tercatat baginya sempurna salatnya. Wa illam yakun atammaha, tetapi apabila salat-salat yang wajibnya itu belum sempurna, qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jal akan berfirman kepada malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Nanti dan di padang mahsyar kita terus dijaga. Kemudian, unzuru, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unzuru hal tajiduna li ibadi min tatawwu'in. Coba perhatikan, apakah hambaku ini mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah? Fatukallimu biha faridotah. Apabila hambaku itu mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu akan menyempurnakan, menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah fardunya. Summa zakatu kadzalik. Demikian pula zakatnya demikian. Kalau zakat wajibnya nggak sempurna, lihat sedekah wajibnya nggak sempurna, lihat sedekah sunnahnya. Ada nggak tambahannya? Demikian pula sholatnya. Sholat wajibnya kurang sempurna, lihat sholat sunnahnya. Ada nggak tambahannya? Seperti itulah seluruh amal akan dihisab yang fardu. Lalu untuk lihat kekurangan dari yang fardu, lihat ada yang sunnahnya enggak. Jika ada sholat-sholat sunnahnya, maka sholat-sholat sunnah itu insya Allah menutupi kekurangan sholat-sholat fardu, menyempurnakan kekurangan sholat-sholat fardu. Maka Rasul perintahkan kepada kita untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud, yakni menambah sholat-sholat sunnah. Sebab siapa yang sujud satu kali, Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi satu derajat. Makin banyak sujud, makin tinggi derajatnya. Kita lihat di hadis Sahih Muslim, monggo dibuka hadisnya nomor 442 dari sahabat Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri. Semoga Allah meridhoi mereka. Dia berkata, qala laqitu Thauban. Telah berkata kepadaku, datang kepadaku dan bertanya kepadaku Thauban, yakni maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilullahu bihil jannah. Tolong kabarkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkan itu, maka aku akan masuk ke dalam surga. Jadi sahabat Ma'dan bin Abi Talhah ini ketika bertemu dengan Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Thauban,
tolong wahai Soban, beritahu kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkan amalan itu, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, qultu bi ahabbil a'mali ilallah. Tolong berikan tahu kepadaku tentang amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah. Fasakat, kemudian diam sejenak. Summa sa'altuhu, fasakat, kemudian dia diam, ditanya lagi, lalu dia diam lagi. Summa sa'altuhu salasin, lalu ditanyalah sampai 3 kali. Faqala, maka kemudian Sauban berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga bertanya seperti pertanyaanmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menjawab, apabila kamu ingin memasuki surga, maka Rasul perintahkan, bikathrati sujud lillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Perbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah kamu sujud 1 kali sujud kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan tinggikan, Allah angkat 1 tingkatan derajat ketinggian, dan wa hatta anka biha khati'atan, engkau akan digugurkan oleh Allah 1 kesalahan dan dosa. Fasa'altuhu faqala li mithla ma qala li Thauban. Maka ketika itu aku bertanya pula kepada Abu Darda, dan aku bertanya kepada Abu Darda. Setelah itu Abu Darda mengatakan persis seperti yang dikatakan Thauban kepadaku. Jadi di sini jelas bahwasanya sahabat Abu Darda, sahabat Thauban, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain ketika menginginkan masuk surga, maka diperintahkan supaya memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Banyak-banyak sholat sunnah. 1 kali sujud kita diangkat derajatnya 1 derajat lebih tinggi di sisi Allah. Dan 1 kali kita sujud diampuni kesalahan dan dosa kita 1 dosa. Maka apa yang terjadi ketika ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami? Silakan ibu buka di hadis Bulughul Maram nomor 375. Hadis Bulughul Maram nomor hadis 375. Dari sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Asmali ini, bin Malik al-Aslami ini, dia termasuk salah satu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Thauban. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rabi'ah. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal. Berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah ya Rabi'ah, mintalah. Faqultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar dapat menemanimu di surga. Aku ingin tetap menemani Anda di surga ya Rasulullah. Faqal, maka Rasul bersabda kembali, awa ghairu dzalika. Adakah selain daripada itu? Apa tidak ada yang lain ya Rabi'ah? Minta tentang dunia. Jadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rabi'ah bin Ka'ab atau bin Malik al-Aslami ini, beliau seorang yang fakir, sangat miskin. Dan salah satu maula Rasulullah yang sering mengikuti bepergian bersama Rasul. Rupanya begitu jatuh cinta dengan Rasul. Dia ingin senantiasa bersama dengan Rasul. Sampai-sampai dia pun ingin tetap di surga bersama Rasul. Maka ketika Rasulullah menawarkan harta ghanimah, Rabi'ah bin Malik tidak menerima tawaran itu. Cuma satu yang dia inginkan, bisa tetap menemani Rasul di surga. Sampai Rasul mengulangi pertanyaannya, ya Rabi'ah, adakah selain itu? Permintaanku ini aku tawarkan kepadamu di dunia. Aku punya harta, mintalah harta. Engkau mintanya surga. Maka diulangi lagi, awa ghairu dzalika, adakah yang selain daripada itu?
Selain daripada engkau ingin menemaniku di surga, mintalah dunia yang aku tawarkan kepadamu. Qultu, maka aku berkata, yakni Rabi'ah bin Malik al-Aslami menjawab, huwa dzak, itu saja. Ditawari dunia, beliau hanya minta itu saja. Minta surga, bayangkan. Ditawari harta dunia, dia minta surga. Itu saja ya Rasulullah. Maka qala, Rasulullah menjawab, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, wahai Rabi'ah, jika engkau ingin menemaniku di surga, maka aku minta kepadamu untuk dirimu sendiri. Bantulah agar engkau bisa terkabul, ingin menemaniku di surga, maka perbanyaklah sujud. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat sunnah itu wajib ditegakkan tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib kita. Untuk menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat-sholat sunnah. Karena sesungguhnya seperti kita ini, pasti belum sempurna sholat-sholat fardu kita. Maka untuk itu, mari sempurnakan sholat kita dengan menambahkan sholat-sholat sunnah. Nah, di antara sholat sunnah yang akan kita sekarang uraikan adalah sholat sunnah rawatib. Apakah yang dimaksud sholat sunnah rawatib? Sebetulnya Rasul tidak pernah menamakan sholat sunnah rawatib. Kenapa para ulama menyebutnya rawatib? Karena sholat sunnah itu selalu ratib. Apakah maknanya rawatib? Rawatib jamak daripada ratib. Ratib itu iringan, mengiringi. Kalau rawatib yang terus mengiringi, maka sholat-sholat sunnah yang terus selalu mengiringi sholat wajib, namanya sholat sunnah rawatib. Rasul nggak pernah ngasih nama rawatib, nggak ada dalilnya nama rawatib. Cuma Rasul mengatakan, sebelum duhur, sesudah duhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, mengiringi duhur, mengiringi maghrib, mengiringi isya, mengiringi subuh, maka sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu itu disebut sholat-sholat sunnah rawatib. Dan terbagi menjadi dua. Yang satu mu'aqqad, yang dua mustahab. Apa itu mu'aqqad? Salat rawatib yang aqad. Aqad, artinya aqad itu adalah diikat, terikat, ikatan. Maka mu'aqqad adalah salat-salat sunnah rawatib yang harus kamu ikat. Kenceng-kenceng, kuat. Jangan dilepas. Adapun mustahab adalah salat-salat sunnah rawatib yang Rasul nggak perintah diikat kencang-kencang. Tapi Rasulullah suka apabila ada yang mengerjakan. Tapi tidak mengapa jika tidak dikerjakan. Maka yang mu'aqqad tidak boleh ditinggalkan. Yang mustahab tidak mengapa Anda tinggalkan. Sering umat Islam meyakini sunnah. Salat sunnah qobliyah ba'diyah. Nggak apa-apa ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Siapa yang berani mengatakan itu? Adakah para sahabat berani meninggalkan salat sunnah rawatib? Pernahkah Rasul berani meninggalkan salat sunnah rawatib tanpa alasan syar'i? Tidak. Maka untuk sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, yang mu'aqqad, yang harus diikat, terikat dengan erat, nggak boleh dilepas. Harus Anda kerjakan. Dawam, terus dijaga, nggak boleh ditinggalkan. Yang mu'aqqad ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama paling minim.
10 rakaat. Tingkatan kedua lebih bagus, 12 rakaat. Tingkatan ketiga, ini yang sempurna, ini yang paling baik, is the best, 14 rakaat. Nah, silakan Bapak Ibu memilih. Mau yang 10 minimal, nggak boleh ditinggalkan. Mau 12, silahkan, bagus, ada jaminan yang lebih baik. Mau lebih bagus lagi, 14. Apakah yang 10? Apakah yang 12? Apakah yang 14? Silahkan Ibu buka hadis berikutnya tadi di kitab Bulughul Maram, yakni hadis nomor 376-nya. Hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala, dia berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal betul-betul dan aku jaga betul-betul dilakukan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kepadaku 10 rakaat salat sunnah rawatib yang muakkad, yang aku tidak pernah tinggalkan. 10 rakaat, dan ini dilakukan oleh Nabi, dan Nabi perintah kepadaku untuk jangan meninggalkan. Apa itu yang 10 rakaat? Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Qobliyah duhur 2 rakaat. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Rasul terkadang melakukan di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Rasul terkadang melakukan di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. Inilah 10 rakaat yang tidak boleh ditinggalkan. Wajib dijaga oleh seorang hamba. Sedikit-dikitnya adalah 10 rakaat. Jangan pernah ditinggalkan. Sedikit itu maksudnya bukan sedikit menurut pilihan kita, tidak. Tapi sedikit menurut aturan Allah yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit yang wajib dijaga 10 rakaat. Jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Jika Bapak Ibu telah mampu ini, ingin menambahkan lagi lebih bagus, maka boleh kita tambahkan menjadi 12 rakaat. Apa yang 12 itu? Silakan kita lihat 381 Bulughul Maram. Mau dibacakan? Ummi Habibata Ummil Mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, 12 rakaat dijaga, maka Allah akan buatkan bangunan di surga. Ini yang tadi disebutkan secara ringkas di kitab Amalan Sunnah, 1000 Amalan Sunnah sehari semalam. Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya secara lengkap insya Allah. Agar kita yakin dan kita tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib yang muakkad. Sekurang-kurangnya tadi berapa? 10 rakaat. Jika kita ingin lebih bagus lagi, maka lakukanlah 12 rakaat. Maka dibuatkan baginya surga.
Apakah yang 12 rakaat itu? Silakan lihat berikutnya 382. Walitirmidzi nahwuhu wazad. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi seperti itu pula, yakni seperti hadis tadi dari Ummu Habibah, tapi ada tambahan tentang 12 rakaat itu. Apa saja itu? Pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, qobliyah fajar. Ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak mendengar hadis ini, Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan seluruh salat ini sepanjang hidupnya. Lihat Muslim nomor hadis 700. Lihat Muslim hadis nomor 700. An Ummi Habibata taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sallat nata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat 12 rakaat salat sunnah di waktu pagi, di waktu siang dan malam. Berarti waktu siang salat duhur, waktu malam salat maghrib dan isya, dan waktu pagi adalah waktu subuh. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka akan dibuatkan baginya satu bangunan di surga, rumah di surga. Qalat Ummu Habibah. Maka sejak mendengar hadis ini, Ummu Habibah berkata, Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengar hadis itu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu. Dijaga betul-betul oleh Ummu Habibah. Nggak pernah meninggalkan. Jadi silakan Bapak Ibu memilih mana yang mau dikerjakan. Minimal 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Mau 12? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Inilah 12. Silahkan. Mampu, jangan pernah tinggalkan. Terus jaga 12 rakaat ini. Jika Bapak Ibu ingin lebih bagus lagi, jalankan 14 rakaat. Apa yang 14 rakaat itu? Ditambahkan yang 4 sebelum duhur dan 2 setelah duhur. Yang 2 setelah duhur ditambah lagi jadi 2. Tambah 2 lagi jadi 4. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan. Kalau mau 14. Mana dalilnya tentang 14? Silahkan buka Bulughul Maram 383.
Bulughul Maram, hadis nomor 383. Mau dibacain Ustadz? Boleh Ibu, jika mau dibaca silakan. 383 ya, bismillah. Sedangkan di dalam riwayat 5 imam darinya, Ummu Habibah, Ummul Mukmin radhiyallahu anhu, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan dia dari neraka. Subhanallah. Lebih utama lagi, orang yang tetap menjalankan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sebelum asar dan dawam dikerjakan terus-menerus, haram masuk neraka. Berarti tidak pernah akan terkena api neraka. Langsung surga. Subhanallah. Bagi riwayat 5, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Juga dalam riwayat dari sahabiah, yakni Ummul Mukminin Habibah, Ummu Habibah. Semoga Allah meridhoinya. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka diharamkan oleh Allah neraka. Berarti tanpa pernah disentuh api neraka. Tidak pernah disentuh api neraka. Berarti langsung ke surga tanpa harus ke neraka. Silakan Bapak Ibu merenung dengan ini. Sekurang-kurangnya 10 rakaat rawatib. Jangan pernah ditinggal. Jika ingin lebih bagus lagi, dibuatkan suatu rumah yang indah di surga, tambahkan 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Jika Anda ingin lebih bagus lagi, tambahkan setelah zuhur 2 rakaat. Menjadi 4 rakaat. Silakan pilih. Secara singkat saya ulangi. Yang 10. 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Jadi salat sunnah rawatib hanya ada di zuhur, maghrib, isya, subuh. 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Jika ingin lebih bagus lagi, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Jika ingin lebih sempurna lagi, 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Silahkan pilih. Nggak boleh kurang dari itu. Minimal 10. Mau bagus lagi, 12. Lebih sempurna, 14. Ini mu'akkad yang nggak boleh ditinggalkan. Mu'akkad, diikat, terikat kencang-kencang. Kalau kita nggak sholat, berarti kalau ninggalkan mu'akkad, berarti kita nggak ngikat kencang-kencang. Sedang Rasul nggak pernah meninggalkan. Sahabat nggak pernah meninggalkan. Ummul Mukminin, istrinya Rasul, nggak pernah meninggalkan. Apakah kita berani meninggalkan? Apakah kita berani meninggalkan? Jangan, saudara sekalian. Jangan. Sekali-kali lagi, jangan. Jangan pernah kita meninggalkan. Baik. Kemudian, setelah kita mempelajari yang mu'akkad, kita lihat yang mustahab. Yang mustahab adalah salat-salat sunnah yang orang mengerjakan, Rasul sendiri tidak mengerjakan, tapi Rasulullah mendoakan. Berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan lebih bagus, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kapan itu? Inna bainal adzan wal iqamah. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat sunnah rakaatain, 2 rakaat. Selain dari sebelum duhur dan sebelum subuh, salat sunnah itu adalah
mustahab. Boleh 2, boleh 4, tergantung dalil yang datang kepada kita. Apa itu yang mustahab? Pertama, 4 rakaat sebelum asar, atau boleh 2 rakaat sebelum asar. Secara umum hadisnya, sesungguhnya antara adzan dan iqamat ada hak sholat 2 rakaat. Jadi sekurang-kurangnya sholat qobliyah 2 rakaat. Kalau duhur tadi muakkad 2 rakaat. Mau 4 lebih bagus. Asar sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mau 4 lebih bagus. Tapi kedudukannya bukan muakkad. Mustahab. Karena Rasul tidak mengerjakan, tetapi ada sahabat mengerjakan, didoakan Rasul. Rasul sendiri tidak perintah kepada sahabat. Dan beliau tidak mengerjakan seterusnya. Itulah yang disebut mustahab. Disukai oleh Rasul, jika dikerjakan bagus, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. 1, qobliyah asar 4 rakaat. Atau qobliyah asar 2 rakaat. Lihat dalilnya, yang qobliyah asar 4 rakaat. Hadis nomor 384, Bulughul Maram. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan dia menghasankannya, serta Ibnu Huzaimah dan dia mensahihkannya. Ibu, Bapak jamaah sekalian, dengan dalil ini Rasul mendoakan orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Sedang Rasul sendiri tidak memerintahkan dan Rasul sendiri tidak mengerjakan dengan terus. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla asr. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Didoakan Rasul. Sementara Rasul nggak perintah. Dan Rasul sendiri tidak mengerjakan. Tetapi ada yang mengerjakan, didoakan. Jadi silakan ibu, bapak, boleh 4 rakaat sebelum asar. Atau 2 rakaat sebelum asar. Tapi ini bukan muakkad, mustahab. Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tidak mengapa. 2, sholat qobliyah maghrib, sebelum maghrib. Silakan ibu berikutnya, hadis nomor 385. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, bagi siapa yang mau. Beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sunnah secara terus-menerus. Inilah dia salat sunnah mustahab. Beda dengan yang 10 tadi, terus-menerus. Yang 12, terus-menerus. Yang 14, yang mau terus-menerus. Tapi kalau yang selain tadi, nggak selalu terus-menerus. Dan Rasul sendiri tidak mengerjakan terus-menerus. Maka beliau memerintahkan, Sallu qoblal maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, yaitu qobliyah maghrib. Sampai 2 kali, Sallu qoblal maghrib, salatlah qobliyah maghrib. Summa qala fi thalathin. Lalu dia berkata, Rasul berkata di kali yang ketiga, liman sya'a, bagi yang mau, silakan salat. Kalau enggak apa-apa. Kenapa? Karohiyata ayyatahidhaha an-nasu sunnah. Rasul tidak ingin ini dijadikan sebagai sunnah yang dijaga terus-menerus seperti rawatib yang muakkad tadi. Berarti qobliyah maghrib mustahab, tidak dikerjakan terus-menerus. Qobliyah isya mustahab, tidak dikerjakan terus-menerus. Qobliyah asar mustahab, tidak dikerjakan terus-menerus. Tapi selain itu tadi yang saya sebutkan pertama, muakkad.
Di mana bahwa Rasulullah pernah melihat orang sholat qobliyah maghrib. Dibiarkan. Rasul juga pernah melihat orang pernah mengerjakan qobliyah maghrib. Sahabat pun mengerjakan. Ada yang dibiarkan, ada yang mengerjakan dibiarkan, yang nggak mengerjakan juga tidak ditegur. Coba Ibu, sekaligus baca dua hadis, yakni nomor hadis 386 dan 387 sekalian. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dan Coba lihat di sini. Pernah sholat sebelum maghrib. Jadi tidak dijaga terus-menerus. Pernah. Berarti tidak dijaga dan tidak diperintahkan terus-menerus. Adapun tadi hadis yang nomor 385, perintah, tapi yang ketiga kali dikatakan siapa yang mau. Maka Nabi sendiri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'ataini, pernah melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, qabla maghrib, tapi tidak selalu. Maka lihat, Ibu yang nomor 87-nya. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Sedangkan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya dan tidak pula melarang kami. Inilah yang disebut mustahab. Nggak disuruh, nggak dilarang, tapi terserah. Kunna nusalli raka'ataini ba'dal hurubi syams. Kami mengerjakan sholat qobliyah maghrib setelah terbenamnya matahari. Berarti sudah masuk waktu, tapi setelah adzan sebelum iqamah. Kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Fakana yarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Falam ya'muruna, yang tidak sholat tidak diperintahkan kepada kami. Walam yanhana, yang sholat tidak dilarang. Silakan. Inilah yang dimaksud sunnah mustahab. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan tidak apa-apa. Maaf, bagaimana kalau tadi yang mu'akkad? Jangan berani Anda tinggalkan. Jadi tidak semua yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tidak. Lihat kedudukan sunnahnya. Kalau sunnah itu sunnah yang mu'akkad, maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tapi kalau sunnah itu sunnah mustahab, dikerjakan boleh, bagus, tidak dikerjakan tidak mengapa. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari seluruh rangkaian sholat tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dimanapun beliau berada, hatta ketika beliau safar. Ketika safar, Rasul tidak melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh, nggak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan. Coba kita lihat. Ibu baca Bulughul Maram 379 dan 380. Darinya juga Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak ada satupun sholat sunnah yang dijaga dengan sungguh-sungguh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada 2 rakaat fajar atau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Satu hadis lagi Ibu. 4 ya Ustaz. Ya. Dan satu lagi berapa? 380 ya Ustaz? Betul, 380-nya. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha secara mauquf, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Ini yang tidak pernah ditinggalkan Rasul dalam keadaan apapun. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri.
Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga salat-salat sunnah yang dijaga sungguh-sungguh, tidak pernah ditinggalkan. Salat itu adalah qobliyah subuh, salat sunnah fajar. Kenapa Rasul nggak pernah meninggalkan ini? Meskipun beliau dalam safar, raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salat sunnah selama di dalam perjalanan, di dalam safar, tetapi qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan. Berarti meskipun dalam safar, Rasul tetap mengerjakan qobliyah subuh dalam keadaan apapun, sampai-sampai meskipun beliau ketiduran dari sholat subuh, bangun-bangun matahari sudah terbit, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan qobliyah subuh. Meskipun beliau sholat subuh di waktu duha, matahari sudah sempurna. Tanda bahwa beliau tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Silakan Ibu buka Sahih Muslim, nomor hadis 641, tapi hadis itu agak panjang. Ibu lihat di nomor 641, kemudian Ibu lihat halaman berikutnya. Di situ di atas kira-kira beberapa baris ke bawah, Rasulullah mengatakan, tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian berhenti. Lalu beliau kemudian mengatakan, jaga waktu sholat. Yang mula-mula terbangun, nah di situ di baris kedua ada kalimat begitu. Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau terbangun, maka sahabat masih tidur, sedang matahari ketika itu sudah meninggi, sudah terbit sempurna. Maka Rasulullah membangunkan semuanya. Rasulullah langsung, mari kita lanjutkan perjalanan. Mari kita berangkat. Maka sampailah kemudian di suatu lembah, di suatu Abqah, ada mata air. Rasulullah kemudian berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Seterusnya, kemudian setelah itu Rasulullah perintah Bilal supaya azan. Lihat di barisan tengah-tengah. Kemudian Bilal azan subuh. Sesudah itu, setelah Bilal azan subuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat salat sunnah fajar. Kemudian setelah salat sunnah fajar, Bilal diperintah iqamah, kemudian beliau salat subuh seperti biasa. Ini dia Ibu, ketiduran Rasulullah, kesiangan bangun salat subuh, tetap beliau tidak meninggalkan qobliyah subuh. Wallahu a'lam. Inilah tentang salat sunnah rawatib. Memang di sini di kitab ini cuma disiratkan ringkas, tadi cuma hanya 1 halaman, di halaman 46, tapi uraiannya berdasarkan dalil-dalil, alhamdulillah, semua sudah diuraikan. Baik di dalam kitab Bukhalul Maurisim maupun di dalam kitab Bulughul Maram, maupun dalam riwayat Imam Muslim, dan semuanya ini berdasarkan dalil yang sahih. Rasul tidak pernah meninggalkan 10 rakaat yang muakkad, bahkan 12 rakaat Rasul nggak pernah meninggalkan. Adapun yang mau 4 rakaat tambahkan setelah duhur, berarti 14, silahkan. Rasul menjamin yang tidak meninggalkan 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, maka haram masuk neraka. Pasti masuk surga. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kita khusus membahas 1 tentang salat sunnah rawatib. Insya Allah untuk berikutnya kita membahas di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sesi tanya jawab dibantu oleh Afi. Tafadholi Afi. Barakallahu fikum ya Ustaz. Baik.
Insya Allah akan Ana bantu bacakan pertanyaan pada hari ini. Yang pertama pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Adakah doa khusus kalau kita selesai membaca Al-Quran atau khatam Al-Quran? Barakallahu fiik. Tidak ada tuntunan sedikit pun dari Rasul doa khusus setelah baca Quran, setelah khatam Quran. Awali baca Quran dengan bismillah, kemudian bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayat di mana yang ingin dibaca. Tapi kalau mau memulai dari awal ayat, setelah baca bismillah, kemudian baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bacalah basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, cukup baca alhamdulillah. Selesai. Nggak ada bacaan sendiri. Setelah baca Quran, khatam Quran, nggak ada bacaan. Adapun bacaan yang biasanya tertulis di kitab Al-Quran, terbitan kita, ada bacaan di sana di ujung, dikatakan, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak ada dalil. Dan itu tidak ada hadisnya. Itu bukan dari Rasul. Itu dibuat-buat oleh orang yang dianggap baik. Maka sebaiknya ikuti Rasul, pasti benar. Kalau itu baik, pasti Rasul sudah mengajarkan itu kepada kita. Meskipun kalau dilihat maknanya bagus. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, berikan kami rahmat kepada kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu pemimpin kami, petunjuk kami, rahmat untuk kami. Maknanya bagus, tapi nggak pernah ada dalil dari Rasul. Tinggalkan. Itu yang saya amalkan. Saya tidak pernah membaca doa setelah membaca Quran dan menghatamkan Quran dengan doa itu. Cukup, alhamdulillah. Bahkan ada doa yang cukup panjang, itu ketika kita mau dengan membaca Quran, subhanallah, agak panjang doanya, dan itu jauh lebih bagus. Tanpa membaca doa yang tadi. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan yang masih menyambung dengan yang tadi. Afwan Ustadz, bagaimana dengan kita mengakhiri membaca Al-Quran dengan kafaratul majlis? Apa boleh? Membaca apa, Afan? Apakah boleh kita menutup membaca Al-Quran dengan membaca doa kafaratul majlis? Para ulama sebagian mengatakan boleh. Karena kita membaca Quran, kita berada dalam majelis. Boleh jadi ada kesalahan, niat, ada kesalahan bacaan. Maka dengan kafaratul majlis, insya Allah boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Meskipun yang rojih kafaratul majlis itu adalah doa penutup dari sebuah majelis. Seperti kita ada kajian. Maka setiap tutup di ujungnya adalah kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetapi orang baca Quran pun berada dalam majelis. Duduk. Karena nggak mungkin orang baca Quran kemana-mana. Sambil berdiri. Enggak. Pasti duduk. Berarti dia berada dalam majelis tempat duduk, lalu dia baca Quran. Maka sebagian ulama mengatakan boleh setelah membaca Quran, membaca doa kafaratul majlis. Meskipun dia sendiri. Tapi kalau baca Qurannya dituntun oleh seorang saatid, ada seorang yang murabi kemudian mengajarkan satu ayat dibaca ini, jika ada salah dikoreksi, kemudian diperbagus tahsinnya, jelas itu adalah suatu majelis. Maka setelah selesai, bacalah kafaratul majlis. Wallahu a'lam. Demikian. Ahsanallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di saat zuhur, ada yang menjalani 2 rakaat sebelum dan sesudah 2 rakaatnya. Ada juga yang 4 sebelum dan 4 sesudahnya. Dan ada juga yang 4 sebelum dan 2 sesudahnya. Apakah semua ini bisa dilakukan atau bisa kita pilih? Jazakumullahu khairan. Sudah jelas tadi dijelaskan sejelas-jelasnya. Pilihan betul. Yang pertama 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur. 10 yang nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur. Pilihan, Anda mau itu dibuatkan rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, sejak mendengar dari Rasul aku nggak pernah meninggalkan. Kalau mau lebih bagus lagi, 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Diharamkan masuk surga. Silakan antum pilih, silakan Anda pilih. Tetapi tentu yang paling baik yang 4 dan 4 sebelum dan sesudah duhur. Tapi yang paling minimal,
2 dan 2 sebelum dan setelah duhur. Demikian sudah dijelaskan tadi, dalil-dalilnya sudah sangat lengkap. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Barakallahu fikum Ustaz, saat sholat tarawih setelah membaca surat Al-Fatihah, bolehkah membaca surat sambil memegang juz amma yang ada tulisan Latinnya? Sekalian ingin memperlancar murojaah. Dan terbaiknya berapa rakaat sholat tarawih Ustaz? 8 rakaat dan 3 rakaat witir atau berapa yang biasa Rasulullah SAW lakukan? Jazakumullahu khairan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, telah sepakat ulama, apabila membaca surat di dalam sholat fardu, maka tidak boleh memegang mushaf, apapun mushafnya. Khusus sholat fardu. Akan tetapi ketika sholat-sholat sunnah, seperti taraweh atau qobliyah ba'diyah yang dilakukan kita, atau sholat sendiri di rumah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, atau sholat-sholat yang lain, sepanjang itu sholat sunnah, maka jumhur ulama mengatakan boleh. Jika kita belum hafal dan ingin murojaah, dengan memegang mushaf, lalu mushaf itu sambil dipegang, dibaca. Bahkan dipegang dengan 2 tangan boleh, dipegang dengan 1 tangan, yang satu sedekat, lalu yang satu begini. Silahkan, baca. Setelah itu selesai, letakkan. Kalau bisa, sebelah kanan Anda letakkan kursi. Jangan ditaruh di bawah, letakkan di atas. Letakkan, lalu Anda ruku dan tidak seperti biasa. Begitu Anda bangkit lagi, pegang lagi, ambil, buka lagi, baca lagi. Silahkan. Baik itu mushaf Al-Quran yang ada terjemahan, maupun yang tidak ada terjemahan. Bahkan di zaman modern, Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad Utsaimin pernah ditanya oleh para ulama, oleh para jamaah. Di dalam Majmu' Fatawa dijelaskan. Karena sekarang ada lebih modern, ada yang namanya alat komunikasi, handphone, gadget kita, maka tidak mengapa kita membaca Quran dengan itu. Yang penting jelas lafaznya lafaz bahasa Arab. Maka boleh dibaca dengan itu. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil, yang paling baik adalah membaca yang sudah kita hafal. Membaca yang sudah kita hafal. Seperti itulah yang Rasul sebutkan di Bulughul Maram, nomor hadis 279. Dari Abu Hurairah. Idza kumtum ila shalah, apabila kamu mau berdiri salat, fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, summastaqbilal kiblah, kemudian berdirilah menghadap kiblat. Summakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang telah ada pada kamu dari Al-Qur'an. Itu. Berarti apa yang dimaksud? Kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu, yaitu yang sudah kamu hafal. Lihat di bagian awal daripada hadis. Jadi cukup yang sudah kamu hafal. Tapi Ustaz, saya hafalnya cuma juz amma, ayat pendek, belum yang panjang-panjang. Ya itulah. Kapan saya mau murojaah? Setelah sholat, silahkan. Anda bisa berdoa, bisa berzikir, bisa murojaah. Tapi karena sebagian ulama sepakat bahwasanya bolehnya memegang mushaf, maka boleh. Insya Allah. Meskipun tidak pernah terjadi di zaman Rasul, para sahabat sholat sunnah sambil memegang suhuf, lembaran-lembaran Quran. Karena memang para sahabat itu Al-Quran di dada mereka. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bagi orang yang membiasakan salat sunnah rawatib sebanyak 22 rakaat? Apakah terhitung berlebihan? 22 rakaat. Coba kita lihat total. Sebelum asar 2 atau 4 boleh. Sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Berarti 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya berarti 6. 6 tambah 14 berarti 20. Kalau asarnya 4 berarti 22. Boleh. Itu dikerjakan, silahkan. Tetapi tentu yang mu'akkad adalah 10, 12, 14. Adapun sisanya tadi selain yang 14, mustahab. Dikerjakan boleh,
tidak dikerjakan tidak mengapa. Dikerjakan terus-menerus tentu itu baik. Wallahu a'lam. Jadi total maksimalnya memang 22 rakaat. Apa tambahan? Tambahan yang mustahab tadi. Berapa yang mustahab? 8 rakaat. Sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Atau 6 rakaat. Sebelum asar 2, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Totalnya menjadi 20 atau 22. Terus dikerjakan tiap hari. Bagus. Jadi yang muakkad dikerjakan, yang mustahab juga dikerjakan. Bagus. Insya Allah. Barakallahu fikum ya Ustadz. Soal pertanyaan berikutnya, semoga Ustadz dan semua jamaah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana izin bertanya, apabila ana ada uzur dan mengharuskan menjamak takhir suatu salat, maka bagaimana dengan salat qabliyah dan ba'diyahnya? Contoh jamak takhir maghrib ke isya. Bagaimana ana melakukan ba'diyah maghribnya? Begitu pula bila jamak takhir zuhur ke asar, bagaimana ba'diyah dan qabliyah zuhurnya? Jazakumullahu khairan. Uzurnya seseorang menjamak ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia uzur dalam safar. Maka ketika itu boleh menjamak ta'zim, boleh menjamak takhir. Maka karena dalam safar, gugur qabliyah ba'diyah. Karena dalam safar, gugur qabliyah ba'diyah. Tapi apabila rukhsah menjamak itu sedang berada di tempat, bukan karena musafir, pulang dari perjalanan, belum sholat duhur, akhirnya dijamak takhir duhurnya dengan asar. Maka saat itu ketika kita sedang mau menjamak dan waktu kita lapang, boleh sebelum duhurnya kita kerjakan qobliyah. Tapi para ulama mengatakan tidak, sebab waktu sholat duhur sesungguhnya sudah habis. Ingat, saat kita sholat duhur di waktu asar, sholat duhur sudah habis. Maka qobliyah itu dikerjakan dalam keadaan masih pada waktunya. Kecuali alasan syar'i. Seperti tadi Rasul ketiduran di waktu subuh. Maka saat itu nggak perlu qobliyah. Langsung sholat duhur 4 rakaat dan tidak boleh ada ba'diyah. Karena sholat jamak digabung nggak boleh dipotong dengan apapun. Dan nggak boleh sholat sunnah di antara itu. Langsung berdiri, kemudian laksanakan sholat asar. Maka qobliyah ba'diyah gugur, qobliyah ba'diyah duhur gugur. Tapi andai kata kita sedang dalam safar mau pulang. Saya sholat duhur. Kemudian ingin menarik sholat asar. Dan saya ingin sholatnya tidak dikosor. Karena saya tidak safar yang memenuhi syarat untuk mengkosor. Saya hanya menjamak. Karena saya bepergiannya bukan dalam safar. Maka Anda sholat duhur 4 rakaat. Awali dengan qobliyah duhur. Setelah qobliyah duhur, Anda sholat duhur. Setelah sholat duhur, Anda langsung sholat asar 4 rakaat. Tidak ada ba'diyah duhur. Kenapa? Karena antara sholat dengan sholat yang dijamak, tidak boleh ada sholat sunnah apa-apa. Karena dengan adanya sholat sunnah, berarti memutus jamak. Yang namanya jamak itu digabung. Yang namanya menggabung, berarti tidak ada pemutusnya. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya mengenai amalan sunnah, namun bukan tentang salat rawatib, yakni tentang tentang sunnah zikir pagi. Apakah boleh apabila Ana melakukan zikir pagi tersebut sebelum subuh, yaitu sambil menunggu waktu subuh? Sambil menunggu waktu subuh setelah sahur, Ana lafalkan zikir tersebut. Sehingga setelah subuh dapat langsung pergi kerja atau beraktivitas. Jazakumullahu khairan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, yang dinamakan asbah subuh pagi itu ba'da subuh. Kalau belum waktu subuh itu tidak dikatakan asbah.
Itu dikatakan akhirul lail. Itu dikatakan sahar. Waktu sahur. Yang namanya zikir pagi, itu zikir di waktu pagi. Berarti setelah selesai sholat subuh. Tidak bisa dipercepat waktunya. Sama seperti zikir petang, amsai, setelah sholat isya, setelah sholat asar. Tidak bisa dilakukan sebelum sholat asar. Dan ini aturan. Jangan kita rubah meskipun niatnya baik. Tapi Ustadz, sambil menunggu asar, saya mau doa-doa yang ada di zikir pagi petang. Silakan, ada doa-doa yang Anda bisa baca, bagus sekali di sana. Sayyidul Istighfar, silakan Anda baca doa. Silakan. Kita bisa meminta kepada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Silakan, Anda bisa baca kapan saja. Tetapi kalau itu meniatkan untuk merangkai zikir pagi, merangkai zikir petang, bacalah zikir pagi setelah sholat subuh, bacalah zikir petang setelah sholat asar. Atau sebagian ulama mengatakan, boleh jika terlewat setelah sholat asar, baca setelah sholat maghrib. Silakan. Ustadz, tapi saya mau bekerja. Kalau saya sholat subuh dulu, langsung zikir pagi dan petang, saya harus bekerja. Nanti saya terlambat. Lakukan zikirnya kalau Anda memang mengendarai mobil, sambil menyetir mobil. Insya Allah semoga dimaafkan. Tapi kalau mampu untuk sejenak, berhentilah sejenak. Kira-kira 1/4 jam kita berzikir. Insya Allah selesai. Dengan tartil. Tapi kalau Anda tetap mau nggak mungkin Ustadz, macet ini dan seterusnya. Sholat subuh, kemudian Anda zikir. Kalau zikir yang setelah sholat subuh, lakukan. Kemudian dia berdoa sedikit sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Tutup dengan ayat kursi. Sekurang-kurangnya setelah itu Al-Ikhlas 1 kali. Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali, 1 kali, 1 kali. Silakan Anda beranjak. Atau boleh tambahkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka selesai, silakan Anda beranjak. Sambil Anda mengendarai kendaraan di jalan, mulailah Anda baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu zikir-zikir yang lain dibaca sampai sempurna. Semoga dimaafkan oleh Allah. Yang penting jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Rasul yang sudah dapat perlindungan Allah, dinaungi rahmat Allah, nggak terganggu oleh gangguan setan, nggak pernah meninggalkan zikir ini. Apakah kita mau meninggalkan? Jangan. Jadi rukhsahnya adalah Anda tidak berzikir sebelum maksud waktu berzikir, tapi Anda harus berzikir setelah waktu tiba. Yang namanya zikir pagi, ba'da sholat subuh. Yang namanya zikir petang, ba'da sholat asar. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ahsanullah ilaikum ya Ustadz. Mana yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu setelah mendengar azan? Salat sunnah atau berdoa? Syukran. Tentu saja berdoa. Sudah kita pelajari di kitab ini, di pertemuan yang sebelumnya. Ada berdoa. Subhanallah. Ada ampunan, ada jaminan surga, ada syafaat. Setelah adzan, bukankah kita diperintahkan mendengar adzan berarti mengikuti bacaannya muadzin? Setelah selesai, bukankah kita diperintahkan untuk sholawat? Maka siapa yang bersolawat kepada Nabi, Nabi akan bersolawat kepada kita, dan Allah akan membalas sholawat kita 10 kali. Maka siapa yang bersolawat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu kita berdoa, setelah itu bukankah dengan doa minta syafaat, nanti Allah akan berikan syafaat melalui Rasulnya untuk kita? Baru setelah itu ditutup dengan tahlil, kemudian ditutup dengan ikrar. Raditu billahi rabba, wa bi Muhammadir rasulah, wa bil islami dina. Maka siapa yang mengucapkan itu, Allah jamin masuk surga. Berarti baca dulu doa-doanya, tertibnya. Baru setelah itu qobliyah. Wallahu a'lam. Demikian. Atau mungkin kalau tidak qobliyah, tahiyatul masjid, lihat keadaannya. Kalau itu di sholat duhur, jedanya tidak panjang, qobliyah lebih baik dikejar, karena ini mu'aqqad. Tapi kalau itu di sholat asar, jedanya tidak panjang,
daripada Anda qobliyah yang mustahab, lebih baik tahiyatul masjid. Lihat keadaan mana yang lebih utama. Demikian wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah kalau kita mengerjakan sholat sunnah tersebut setelah usia kita tua, kita juga tetap akan dimasukkan ke dalam syurga? Jazakumullahu khairan. Semoga, insya Allah. Boleh jadi sebelum kita usianya tua, kita tidak paham ilmu agama. Kita mengabaikan. Kenapa? Pemahaman sunnah dari kecil kita ditanamkan oleh guru-guru kita. Bahkan di sekolah-sekolah, di pesantren, di madrasah. Berkat demikian penjelasan para ustadz kita dahulu. Dan kita tidak mencerna, karena kita nggak belajar. Pemahaman itu bahkan tercerna di sini. Tercantum, terikat dalam hati kita. Yang namanya ibadah sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Maka betapa banyak umat Islam berani meninggalkan sholat sunnah. Puasa sunnah dan amalan-amalan sunnah disebabkan karena meyakini pendapat ini. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Padahal tidak semua sunnah begitu. Keadaannya dilihat. Kalau sunnah itu sunnah yang muakkad, nggak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah itu yang mustahab, baru dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Demikian sunnah-sunnah yang lain. Sunnah saum, sunnah ini. Yang lainnya tetap ada aturan-aturan. Intinya, sunnah itu mengikuti contoh Nabi SAW. Maka kalau Nabi mengerjakannya terus-menerus, yang betul-betul wajib dijaga, jaga, jangan tinggalkan. Tapi kalau Nabi SAW tidak mengerjakan, maka tidak mengapa. Kalau Nabi memberi pilihan, silahkan kita bisa memilih. Demikian, wallahu a'lam. Semoga setelah kita usianya lanjut, dan kita mulai menjaga betul-betul, mohon ampun pada Allah atas yang telah lalu, sekarang kita jaga, semoga Allah akan memberikan pada kita kebaikan. Insya Allah. Nah, jazakumullahu khairan ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah sholat sunnah wudhu tidak termasuk dalam sholat rawatib tadi? Mohon pencerahannya. Tidak ada kaitannya wudhu dengan rawatib. Syukur wudhu itu berkaitan Anda berwudhu. Nggak harus mau sholat. Nggak harus mau sholat. Anda mau baca Quran, pada sholat duhur misalkan, Anda sudah batal. Lalu Anda berwudhu, mau baca Quran. Maka saat itu Anda sholat 2 rakaat syukur wudhu. Ini tidak ada kaitannya sholat syukur wudhu dengan rawatib. Rawatib itu mengiringi sholat fardu. Jadi syukur wudhu itu mengiringi wudhu. Kapanpun Anda berwudhu. Tidak ada berkaitan dengan sholat wajib. Kenapa? Memang wudhu itu adalah kewajiban untuk sholat wajib. Untuk sholat sunnah. Tetapi wudhu itu bisa kapan saja, tidak harus di saat telah masuk waktu sholat. Jadi intinya syukur wudhu itu bukan sholat sunnah rawatib. Rawatib yang dimaksud mengiringi sholat fardu. Tapi syukur wudhu adalah rawatibnya wudhu. Yakni siapa yang telah wudhu diiringi dengan sholat syukur wudhu 2 rakaat. Maka Allah ampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam. Demikian. Na'am, barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati oleh Allah. Mohon pencerahannya. Ustaz, bolehkah langsung mengerjakan 4 rakaat dengan 1 salam pada qobliyah dan ba'diyah zuhur? Kalau boleh, apakah di ayat pertama dan kedua saja kita membaca surat? Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Jika kita merujuk kepada sebuah dalil, buka hadis nomor 394. Bulughul Maram 394. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Afan.
92 kalau gitu, 392. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 kali 2 kali. Apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh, maka hendaknya ia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat malamnya. Berikutnya nomor 393. Sedangkan di dalam riwayat 5 orang imam yang disohihkan oleh Ibnu Hibban, lafaznya adalah sholat malam dan sholat siang hari itu 2 kali 2 kali. Namun An-Nasai Ya. ini adalah salah. Berdasarkan hadis ini, sholat yang paling baik untuk sholat sunnah, baik itu sholat malam ataupun sholat siang, yakni sholat malam itu sholat di waktu malam, sholat siang itu berarti sholat sunnah di siang hari, maka yang terbaik adalah 2-2. Apa yang dimaksud 2-2? Silakan buka Muslim 726. Silakan buka Muslim 726. Bismillah. Lihat di sana dari Ibnu Umar. Silakan jika mau dibaca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katakanlah katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat malam itu dua rakaat. Apabila engkau merasa subuh segera akan tiba, maka witirlah atau tutuplah dengan 1 rakaat. Lalu ada yang bertanya, apa artinya 2-2? Jawab Ibnu Umar, yaitu memberi salam setiap 2 rakaat. Jadi yang terbaik sholat sunnah itu 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat 1 salam berarti seperti sholat biasa. Baca Fatihah, baca surat, 2 rakaat salam. Nanti berikutnya 2 rakaat salam. Bagaimana jika mau 4 rakaat sekaligus? Para ulama mengatakan boleh. Tetapi sekali lagi, yang terbaik 2 rakaat. Lalu bagaimana kalau 4 rakaat? Membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat wajib itu membaca surat hanya di rakaat 1 dan 2. Sementara sholat sunnah, baca surat di setiap rakaat. Berarti baca surat di setiap rakaat. Al-Fatihah, surat. Al-Fatihah, surat. Seterusnya sampai rakaat keempat. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Afwan, saya tadi ada kendala di internet. Berikutnya, Bismillah. Afwan Ustadz, apakah ada setelah sholat maghrib, sholat 6 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah awabin? Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Itu adalah dibuat-buat, bahkan palsu, tidak ada sama sekali hadisnya. Biasanya berkaitan dengan Rojab, ada sholat awabin di malam tertentu. Nisfu Sya'ban, di tengah Sya'ban, pada maghrib ada sholat awabin. Tidak. Rasul tidak pernah mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib dengan itu, dengan aturan tertentu, bacaan surat tertentu. Bahkan apa sih yang dimaksud sholat sunnah awabin? Apa itu sholat sunnah awabin? Ibu lihat hadis nomor 420. Bulughul Maram. Nanti kita akan membahas itu di pertemuan yang berikutnya. Bab sholat duha. Ada Rasul sebut sholat awabin. Silakan dibuka. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Coba lihat lafaz bahasa hadisnya, bahasa Arabnya. An Zaid ibnu Al-Arqam, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul awabin hina termidul fisal. Salat awabin adalah salat yang dilakukan ketika anak onta kepanasan. Kapan itu anak onta kepanasan? Ketika matahari telah terbit dengan sempurna dan sudah mulai terik. Salat apa itu, Bu? Salat apa yang dilakukan ketika matahari telah terik sempurna? Duha, Ustaz.
duha. Itulah Rasul menamakan sholat duha itu sholat awabin. Sholatnya orang-orang yang banyak bertobat, yang kembali kepada Allah. Jadi nggak ada awabin itu pada sholat maghrib, sama sekali nggak ada dalilnya. Meskipun mohon maaf sekali betapa banyak umat Islam di Indonesia mengerjakan sholat awabin pada sholat maghrib sampai menjelang isya sekian rakaat dengan bacaan tertentu, dengan fadilah-fadilah tertentu. Padahal sama sekali tidak berdalil, mungkar, tidak ada hadisnya sama sekali. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Afwan Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi? Silakan sekitar 3 pertanyaan lagi Umu. Nah, barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afwan Ustadz bertanya, bagaimana kalau setelah sholat isya kita sholat witir sebelum tidur dan di waktu bangun malam kita sholat tahajud, ditutup lagi tanpa sholat witir? Karena saya pernah mendengar seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Yang manakah yang lebih baik? Jazakumullahu khairan. Andai kata kita tidak mampu untuk sholat witir di akhir malam, boleh kita sholat witir pada sholat isya, awal malam. Silakan. Tapi andai kata kita yakin dan mampu sholat witir di akhir malam, itu is the best. Itu yang paling baik. Tapi kalau saya khawatir, saya ragu, silakan sholat witir awal malam sebelum tidur. Nanti andai kata mampu terbangun, maka sholatlah Anda tahajud. Tapi karena sudah witir, betul, tidak boleh witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Silahkan lihat dalilnya. Hadis nomor 490 Bulughul Maram. Dari Talq bin Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Cepat, tidak boleh witir lagi kalau sudah witir. Tetapi andai kata mampu witir itu di akhir malam, sekali lagi, itu lebih bagus. 315-nya, 415-nya, Afwan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Namun, barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan, dan hal itu lebih utama. Ini dia. Jelas, yang paling utama akhir malam. Tapi Anda berkata khawatir, nggak takut nggak bangun, sudah witir sebelum tidur. Demikian, wallahu a'lam. Naam, barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz mohon bertanya, apakah ada bacaan surat tertentu dalam kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Seperti contohnya pada awal rakaat pertama dengan surat Asyam dan rakaat kedua dengan surat Ad-Duha. Barakallahu fikum. Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil tentang salat-salat rawatib yang dengan bacaan tertentu, Rasulullah SAW membaca rawatib di salat qobliyah subuh. Itu sering beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Mau didawamkan boleh, silahkan. Tapi terkadang Rasul dengan membaca yang lain. Apakah boleh kita membaca qobliyah subuh dengan asyam, dengan itu? Ibu, Rasul itu biasanya kalau sholat qobliyah subuh ringkas, pendek, nggak panjang-panjang. Maka yang terbaik, cari surat-surat yang pendek. Nggak usah surat-surat yang panjang. Berbeda kalau sholat malam, silahkan. Terserah Anda. Intinya, jika tidak ada dalil yang mencontohkan dari Rasul bahwasanya ada bacaan surat tertentu di sholat tertentu, kita nggak perlu mencari-cari surat tertentu. Bebas, silahkan. Tapi kalau ada dalil, monggo silahkan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Insyaallah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
Bagaimana, ini di luar tema, bagaimana kalau tubuh kita ada najis terkena air kencing sendiri yang merembas lewat pampers, sedangkan rumah masih jauh dan masih dalam perjalanan pulang, khawatir waktu zuhur habis. Bagaimana cara anak sholat? Andai kata memang keadaan sangat-sangat darurat, betul-betul darurat yang tidak memungkinkan, sedangkan najis ada di tubuh, yang tidak bisa terhindarkan. Andai kata mampu untuk dibuang pampersnya, kemudian berwudu dengan sempurna, maka laksanakan segera sholat. Ustadz, andai kata nggak bisa, bagaimana Ustadz? Andai kata nggak bisa dalam keadaan seperti itu, dan betul-betul darurat, dan ini satu yang terdesak, nggak mungkin. Kenapa? Sangat-sangat tidak mungkin. Semoga Allah ampuni, segera setelah sampai rumah, qodok sholat yang ketinggalan. Karena sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, tetapi hanya berdiri sendiri. Qodok setelah sampai rumah masuk waktu maghrib, segera sholat asar dulu 4 rakaat, setelah itu sholat maghrib. Demikian wallahu a'lam. Karena tidak boleh seseorang berwudu ketika terkena najis, kecuali hanya sekedar keraguan. Atau pernah betul-betul kecipratan ada najis, sepertinya keluar najis. Dah seperti itu keraguan, jika kita dalam safar yang tidak mungkin untuk mengganti, jangan dikalahkan dengan keraguan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Segera berwudu, tetap sucikan, bersihkan, kemudian sholat pada waktunya. Itu jauh lebih sempurna. Maka supaya tidak terjadi demikian, kita wajib prepare bagi orang-orang yang mungkin pakai pampers dan seterusnya, karena sudah usia lanjut, atau karena mungkin terkena penyakit yang tidak bisa menahan air kecing dan seterusnya. Maka silakan sholat sebagaimana dia mampu. Seperti orang-orang yang sakit di rumah sakit. Meskipun pakai kateter, berarti terus-menerus air kencing mengalir. Dan najis pasti ada di ujungnya. Nggak usah khawatir. Itu keadaan darurat. Itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Maka Allah berfirman di surat 4, An-Nisa ayat yang ke-28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Khuliqal insan dha'ifa. Allah senantiasa memberikan keringanan-keringanan kepada kamu. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka di saat ada kelemahan, ini ada keringanan. Ambil keringanan, laksanakan. Insya Allah, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, ibu bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah hasanah ini yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan membawa manfaat dan hikmah. Semoga kita bisa tetap istiqamah menjaga amal-amal sunnah kita. Ingat tadi, ada yang muratib, yang muaqqad, ada yang mustahab. Yang menjalankan muaqqad saja bagus, yang mau menambahkan yang mustahab lebih bagus. Tapi tidak boleh meninggalkan yang muaqqad, minimal 10. Semoga kita mampu menjaganya. Insya Allah. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, saudaraku seiman, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Baik. Wa iyyak wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Untuk semua jamaah, saya mohon pamit. Ada Ustaz. Ibu silakan Ibu. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silahkan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.
Syukran Ibu. Alhamdulillah. Jazakillah.